Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya, saudara-saudariku, sahabat YouTube HKBP Petukangan. Marilah kita satukan hati dan pikiran dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Kau berikan nafas kehidupan bagi kami. Terima kasih apabila Engkau berkenan untuk menyapa kami sebelum kami melanjutkan ragam aktivitas kami pada satu hari ini. Oleh sebab itu mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku, sapaan firman Tuhan bagi kita saat ini di penghujung bulan Agustus. Kamis 31 Agustus 2023. Tertulis dalam kitab Habakuk, pasal yang ketiga ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian firman Tuhan. Kitab Habakuk adalah dituliskan oleh Nabi Habakuk yang masuk dalam kategori nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil artinya dia bekerja tidak dalam rentang waktu yang cukup panjang dan skop atau wilayah pelayanannya juga tidak begitu luas. Namun pesan-pesan yang diberikan oleh nabi-nabi kecil termasuk kitab Habakuk ini itu betul-betul mengena terhadap kehidupan baik di konteks hidup pada saat itu dan juga untuk konteks-konteks kehidupan yang akan datang terkait juga tentang konteks keselamatan, penyertaan dan berkat yang Tuhan berikan di atas muka bumi ini. Maka pesan-pesan dari nabi-nabi kecil ini berdampak besar bagi siapapun yang mau melakukan sebagaimana tertulis dalam Alkitab yang telah kita bacakan tadi. Dikatakan di sini bahwa Habakuk meyakini, dia juga mengingatkan orang banyak bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan. Walaupun sebesar apapun kekuatan di atas muka bumi ini, tetapi kekuatan yang sungguh-sungguh itu datang dari Allah. Bisa jadi kita tahu kekuatan di atas muka bumi ini, entah itu matahari, entah itu bom nuklir, entah itu suatu badai yang luar biasa, menurut kita itu besar, betul. Tetapi belum tentu dampaknya akan besar terhadap diri kita. Kalau tidak Tuhan berkenan atas kekuatan-kekuatan apapun itu dalam diri kita. Bisa jadi malah kekuatan yang besar itu akan menghancurkan kita. Namun Tuhan yang punya kekuatan yang besar itu tidak hanya menunjukkan kebesarannya juga, tapi dia tetap juga memberikan sesuatu hal berkat yang sesuai dengan porsi kita yang nantinya itu akan berdampak untuk mempertumbuhkan iman kepercayaan kita dan itu akan memperluas pengenalan kita akan besarnya kasih Allah. Bukankah banyak kekuatan di atas muka bumi ini kuat tetapi tidak berdampak yang baik terhadap yang menerimanya? Tapi apabila kita dalam kehidupan kita ini merasakan besar dan kuatnya kuasa Tuhan, dia akan kita rasakan bekerja di hati, di pikiran kita. Mungkin tidak begitu so force penampakannya, tetapi dampaknya itu pasti akan besar dalam hati, dalam pikiran, dalam pekerjaan kita masing-masing. Di sini Habakuk mengingatkan bahwa walaupun kekuatan orang-orang yang hendak menyerang orang Israel pada saat itu begitu besar, entah itu raja dari Babel, entah itu raja dari Mesir, dan juga begitu banyak pasukan-pasukan perang mereka, akan tetapi di sini Habakuk mengingatkan kekuatan yang tidak kelihatan itu, itulah yang lebih besar yang dimiliki Tuhan, yang nanti akan dinyatakan dalam diri umat Israel tepat pada waktunya. Maka saudara-saudariku, apabila kita sekarang sedang merasa letih, lesu, janganlah kita merasa apatis. Apabila kita seolah-olah tidak melihat Tuhan sedang bekerja, seolah-olah tangan Tuhan kita rasakan jauh dari kita. Tidak, tangan Tuhan bekerja tidak harus dengan bentuk yang spektakuler. Dia bekerja dengan lembut, dia bekerja dengan tenang, seturut dengan waktu yang sudah Tuhan rancang. Pada waktunya dia akan mengirimkan banyak orang untuk membantu kita, sehingga mungkin kaki kita yang lemah, langkah-langkah kita yang lesu selama ini akan diberikannya tenaga yang baru dengan cara mengirim orang-orang di sekitar kita untuk menyemangati hidup kita, dan langkah kita ke depan akan seperti langkah kaki rusa. Sebagaimana dikatakan dalam teks ini,
kita akan melangkah dengan lincah di tengah-tengah kerikil, di tengah-tengah bebatuan yang cukup terjal, sebagai bentuk dari penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Dia akan mengangkat kita, entah itu di tengah badai, Dia akan mengangkat kita, entah itu di tengah persoalan hidup keluarga, persoalan hidup pribadi, dan lain sebagainya. Bersama dengan Tuhan, kita yakin dan percaya kita akan kuat, dan langkah kita ke depan juga akan semakin tegap, dan kita bisa melangkah lebih ringan lagi untuk hari-hari kita yang akan datang. Rasakanlah cara Tuhan menyentuh hati kita, menyentuh pikiran kita. Jangan tutup hatimu, jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu supaya karya Tuhan bekerja dengan leluasa di dalam segala ruang lingkup kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terkadang kami tidak melihat dengan mata kami bagaimana cara-Mu bekerja. Namun kami bisa merasakan dengan mata hati kami bagaimana Engkau senantiasa memberikan tenaga baru bagi kami, sehingga kaki kami yang lemah, semangat kami yang sudah lesu, Kau buat bangkit kembali sehingga kami boleh berjalan dengan lincah, menjalani hari-hari kami meskipun beban tetap masih ada di pundak kami, tapi kami bisa menjalaninya bersama dengan Engkau dengan penuh sukacita, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Ya Tuhan, pada hari ini apabila saudara-saudari kami dalam menjalani hari-hari mungkin terasa sedang berat-beratnya, mungkin sedang berasa dalam kondisi yang sulit, tapi kiranya Tuhan berkenan untuk campur tangan kepada seluruh kehidupan jemaat-Mu, dan mereka boleh merasakan bahwa Engkau sangat luar biasa untuk menopang kami dalam situasi-situasi apapun. Terima kasih Bapa, berkatilah kami sepanjang hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.